Konsep bahasa. Apa itu bahasa? Konsep bahasa itu seperti apa? Kenapa bahasa banyak ragamnya? Lalu, apa sih pentingnya bahasa? Tetaplah bersama kami, kita akan bahas semuanya pada video kali ini. Selamat datang di channel Sains Indonesia. Channel yang selalu menyajikan ulasan seputar ilmu pengetahuan, teknologi dan sejarah. Ilmu pengetahuan tidak memiliki batas. Begitu juga otak kita, karena kitalah yang menentukan batasnya. Teknologi adalah pembelajaran tentang strategi yang dapat memudahkan serta memberikan hasil yang lebih optimal pada hidup kita. Sejarah adalah pengalaman untuk kita bisa merancang masa depan yang lebih baik. Mari belajar bersama di channel kami. Tonton selalu video dari kami. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Apa itu bahasa? Bahasa adalah kemampuan, pemahaman, atau kesepakatan yang digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Bahasa berasal dari bahasa Sanskerta, bahasa yang berarti ucapan. Lalu, apa yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi adalah aksi untuk menyampaikan informasi yang berupa pesan, pernyataan dan pertanyaan dari pengirim ke penerima untuk mendapatkan umpan balik agar dapat tercipta suatu interaksi. Komunikasi berasal dari serapan bahasa Belanda communicati, yaitu sebuah aktivitas di mana makhluk hidup melakukan pertukaran makna dengan saling merespon sinyal satu sama lain. Jadi, komunikasi itu saling bertukar informasi? Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan informasi? Informasi adalah pengetahuan yang didapat oleh suatu pemahaman. Informasi berasal dari serapan bahasa Perancis kuno information, yang berasal dari bahasa Latin informationem, yang berarti garis besar, konsep, dan ide. Nah, itulah tadi konsep utama dari bahasa. Mudah bukan? Jadi bagaimana? Apakah sudah paham konsep utama bahasa? Jangan khawatir, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Oke. Kalau begitu, kita lanjut lagi pembahasannya. Bahasa itu sudah merupakan salah satu bagian dari ilmu pengetahuan. Memang bahasa itu ada ilmunya ya? Tentu saja ada. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa. Linguistik berasal dari serapan bahasa Latin linguisticus yang berarti ilmu bahasa. Sedangkan orang yang mempelajari bahasa kita sebut dengan linguis atau ahli bahasa. Seperti yang sudah saya definisikan, bahasa merupakan kemampuan. Jadi ada orang yang punya kemampuan lebih dalam bahasa. Nah, orang yang bisa ngomong dalam banyak bahasa kita sebut dengan polyglot. Polyglot adalah serapan dari bahasa Yunani polyglotos yang berarti banyak lidah. Kalau ada kelebihan, pasti ada yang namanya kekurangan. Ya, namanya juga hidup. Kekurangan atau disabilitas apa yang saya maksud itu? Ya benar, kekurangan yang saya maksud adalah disleksia. Disleksia adalah gangguan pada saraf atau ketidakstabilan biokimia di bagian otak yang memproses bahasa, yang menyebabkan kesulitan belajar dan mempengaruhi kemampuan untuk membaca, menulis, dan berbicara. Disleksia merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu dyslexia, yang berasal dari gabungan kata dys dan alexia, yang memiliki arti buta huruf atau kesulitan membaca. Akan tetapi jangan salah, disleksia bukanlah keterbelakangan mental, namun hanya gangguan pada kemampuan kognitif seperti penglihatan, pendengaran, dan perhatian. Oh, jadi penderita disleksia itu belum tentu bodoh ya? Betul sekali, mereka hanya kesulitan untuk belajar yang disebabkan oleh hambatan pada penglihatan atau pendengaran atau perhatian. Saya jadi paham sekarang. Baik, kalau begitu, sekarang mari kita coba kelompokkan bahasa supaya lebih mudah dipahami. Kita akan lakukan pembagian berdasarkan media penyampaiannya. Yang pertama, media penyampaian secara audio. Bahasa melalui media audio itu apa sih contoh-contohnya? Contohnya seperti suara dan bunyi.
Loh, memang beda ya suara dengan bunyi? Begini, pada intinya, kalau suara itu dihasilkan oleh makhluk hidup, contohnya seperti suara orang ketika bicara. Sedangkan, kalau bunyi itu dihasilkan oleh benda mati, contohnya seperti bunyi yang dihasilkan alat musik. Oke, kita langsung saja ke kelompok selanjutnya, yaitu visual. Contoh pada kelompok visual misalnya, aksara, gambar, kode, warna, cahaya, gerakan, atau isyarat. Grup selanjutnya adalah kontak fisik, misalnya sentuhan, tekanan, atau getaran. Walah, apalagi ini? Kok bisa ada kontak fisik? Coba, jelasin lebih jelasnya. Begini, segala bentuk komunikasi yang ditujukan untuk menyampaikan informasi ke semua mekanisme penerimaan informasi pada si penerima. Itulah yang disebut dengan bahasa. Misal ambil contoh objeknya kita sebagai manusia, kita bisa menerima informasi dari kelima indera. Kita juga mampu menghasilkan informasi yang bisa diterima 5 indera manusia lain. Dan bahkan kita pun mempelajarinya. Oleh karena itu kita mengelompokkan segala bentuk media penyampaian yang dapat diterima indera manusia ke dalam media penyampaian bahasa. Lebih jelasnya saya berikan contoh pada sentuhan. Pernahkah kamu memeluk saudaramu sebagai bentuk kasih sayang atau menepuk pundak temanmu untuk menandakan bahwa kamu mendukungnya? Atau pernah tidak saat ngobrol bersama teman, kamu menghentak kaki temanmu atau menyenggol temanmu dengan sikut agar dia menyadari suatu hal atau supaya dia tidak melakukan sesuatu? Itulah contoh gambaran sentuhan sebagai bahasa untuk berkomunikasi, untuk tekanan dan getaran. Komunikasi ini lebih digunakan untuk mesin dan robotik. Baik, grup selanjutnya ada media melalui penciuman atau di dunia barat disebut dengan olfaction. Nah, ada lagi nih yang terasa asing, media melalui penciuman. Coba jelasin lagi dong. Begini, sudah banyak kelompok orang yang mempelajari nuansa aroma dan wewangian, dan meriset bagaimana cara agar aroma itu dapat menyampaikan informasi kepada orang yang menciumnya. Contoh, pernahkah kamu mencium wangi parfum seseorang, dan dari parfumnya tercium aroma wibawa, atau kelembutan, atau keseruan? Disitulah komunikasi terjadi bahwa seseorang ingin menyampaikan informasi tentang karakter dirinya yang ingin dia tunjukkan. Contoh lainnya, pernahkah kamu masuk ke tempat untuk meditasi dan tercium aroma yang membuat santai dan tenang? Disitulah si pemilik tempat ingin menyampaikan informasi kepada pengunjungnya bahwa tempatnya itu membawa ketenangan. Contoh lainnya lagi, pernahkah kamu melewati toko roti dan mencium aroma roti yang menggugah selera? Disitulah si pemiliknya ingin menyampaikan kepada calon pembelinya bahwa roti yang dia buat sangatlah lezat. Oke, yang terakhir ada media dari indera perasa yang di dunia barat disebut gustation. Meski belum banyak dipelajari seperti media yang lain, namun beberapa komunitas telah menjadikan cita rasa sebagai media seni. Dan beberapa juru masak dan pramusajibar menjadikan hidangannya sebagai media komunikasi kepada pelanggannya. Masa iya bisa sampai begitu? Tidak percaya kalau makanan bisa menjadi media komunikasi? Pernahkah kamu merasa bahwa masakan ibu mengutarakan kasih sayang dia terhadapmu? Dan kamu merasa bahwa masakan ibu adalah yang terenai? Seperti itulah kira-kira. Jadi, dari konsep pembagian bahasa ini, saya ingin memperlihatkan bahwa cakupan bahasa itu sangatlah luas. Semoga gambaran ini dapat membuat kita lebih memahami tentang konsep bahasa. Selanjutnya kita akan membahas pengaruh yang menyebabkan keanekaragaman pada bahasa. Keanekaragaman pada bahasa dapat disebabkan oleh fungsi, orientasi, geografi, asimilasi, akulturasi, dan inovasi. Bahasa pada awalnya akan terbentuk oleh fungsi, misal bahasa sehari-hari yang kita pakai, awal diciptakan untuk fungsi atau tujuan, yaitu supaya manusia dapat berkomunikasi antara sesama manusia di suatu daerah.
Namun terkadang orientasi dapat menggeser satu fungsi menjadi fungsi lainnya, sehingga terciptalah bahasa yang dimodifikasi, supaya dapat memenuhi fungsi pergeserannya. Sebagai contoh, bahasa perdagangan, karena antar sesama manusia melakukan perdagangan. Maka bahasa sehari-hari manusia dimodifikasi untuk perdagangan dengan cara mengkolaborasikan antara bahasa sehari-hari dengan sistem pembukuan, matematika sederhana, dan bahasa pergaulan. Faktor geografi juga mempengaruhi keanekaragaman bahasa. Contoh, bahasa yang dipakai di daerah perbatasan wilayah bisa mendapat pengaruh dari kedua wilayah. Contoh lainnya, daerah semenanjung banyak dijadikan pelabuhan. Bahasa di daerah pelabuhan cenderung mendapat asimilasi dari bahasa orang pendatang luar pulau. Faktor asimilasi contohnya bahasa Indonesia sangat dipengaruhi oleh bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Arab, bahasa India, bahasa Jepang, bahasa Belanda, bahasa Portugis, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, dan bahasa Cina. Karena pada masa lampau terjadi asimilasi antar etnis tersebut di daerah Indonesia, sehingga bahasa-bahasa etnis tersebut terasimilasi atau terserap ke dalam bahasa-bahasa di wilayah Indonesia. Faktor akulturasi juga mempengaruhi. Contoh, kaligrafi yang dulunya budaya luar dibawa ke Indonesia. Kaligrafi Arab dibawa pedagang Arab, kaligrafi Cina dibawa pedagang Cina, dan kaligrafi Sanskerta dibawa pedagang India. Sehingga terjadilah akulturasi antara bahasa Indonesia dengan budaya kaligrafi, yang membuat terciptanya kaligrafi bahasa Indonesia. Inovasi juga salah satu faktor utama penyebab banyaknya ragam bahasa, karena manusia tidak pernah berhenti berinovasi seiring perkembangan zaman. Seiring perkembangan peradaban manusia, maka manusia mempelajari bahasa secara akademis. Bahasa dipelajari dan dijadikan sistem komunikasi tertata dan terstruktur, sehingga terciptalah tata bahasa dan struktur bahasa. Disinilah kita jadi mengenal fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Karena tata bahasa dan struktur bahasa setiap bahasa itu berbeda. Maka untuk fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik akan saya bahas di video ilmu bahasa yang lain agar bisa sesuai dengan bahasa tersebut. Suatu bahasa juga akan dipengaruhi oleh bahasa lain yang lebih banyak kosakatanya atau lebih maju peradabannya. Disinilah kita mengenal istilah kata pinjaman atau kata serapan, yaitu kata yang dipinjam dari satu bahasa dengan atau tanpa modifikasi untuk diterapkan di satu bahasa lainnya. Dari sinilah kita bisa memahami kenapa bahasa bisa beraneka ragam di dunia ini. Tibalah kita pada materi yang terakhir dalam konsep bahasa, yaitu kegunaan bahasa pada seluruh aspek kehidupan manusia, seperti sejarah, sosial, disabilitas, religi, militer, teknologi, ekonomi, hukum, internasional. Dalam dunia sejarah, kita mengetahui bahwa bahasa telah digunakan sejak masa lampau untuk pencatatan sejarah seperti pada naskah kuno atau prasasti. Dalam dunia sosial, sastra menggunakan bahasa sebagai media penyampaian seni, dan filosofi menggunakan bahasa sebagai media penyampaian kebijaksanaan dan moral. Dalam dunia disabilitas, bahasa isyarat digunakan untuk membantu para komunitas tunarungu dan tunawicara dalam berkomunikasi, dan huruf Braille yang digunakan untuk membantu komunitas tunanetra dalam membaca. Dari aspek religi, bahasa digunakan untuk media keagamaan, contohnya bahasa Latin masih digunakan untuk ritual keagamaan Katolik di Vatikan, walaupun sudah tidak ada penutur aslinya. Lalu dari sektor keamanan, bahasa dikembangkan untuk sistem komunikasi, baik itu yang sifatnya rahasia atau sistem komunikasi yang sifatnya praktis. Contohnya, kentongan, peluit, sirene,
Mengapa sirine termasuk juga di dalam sistem bahasa? Tentu saja, karena pada dasarnya sirine merupakan alat berkomunikasi. Tentunya bunyi dan warna sirine memberikan informasi kepada masyarakat atau pengguna jalan. Tahukah kamu, bunyi sirine itu berbeda-beda antara mobil polisi, ambulans, atau pemadam kebakaran. Tidak hanya itu, bahkan kita bisa tahu misal mobil polisi hanya patroli saja atau sedang mengejar seseorang. Dari sirine ambulans juga kita bisa membedakan ketika mereka membawa pasien kritis atau membawa jasad yang tak bernyawa. Wah, berarti sudah cukup canggih ya sistemnya. Oh ya, lagi pula kembali ke konsep awam, bahasa adalah alat untuk berkomunikasi. Yap, betul sekali. Baik, kita ke contoh selanjutnya, yaitu kode Morse, yang awalnya dipakai melalui alat yang dinamakan telegram, yang digunakan untuk pengiriman pesan jarak jauh. Walaupun telegram sudah tidak digunakan, namun kode Morse masih terus digunakan. Contoh selanjutnya, yaitu semafor, merupakan sistem bahasa sandi yang biasa menggunakan bendera, tapi bisa juga menggunakan tongkat dan tangan. Contoh selanjutnya di bidang keamanan, yaitu rambu jalan atau rambu lalu lintas. Rambu jalan juga termasuk sistem bahasa? Ya tentu aja. Kalau rambu jalan itu asal-asalan bahasanya, jadinya malah membahayakan. Beralih dari sektor keamanan, sekarang kita ke sektor teknologi. Dalam dunia teknologi, diciptakan juga bahasa mesin dan bahasa pemrograman. Bahasa tersebut digunakan supaya bisa terjadi komunikasi antar mesin dan antar perangkat lunak. Dari sektor teknologi, sekarang kita pindah ke sektor ekonomi. Pada sektor ekonomi, bahasa awalnya digunakan orang untuk jual beli dan barter, maka dahulu sering dikenal bahasa pasar atau bahasa pelabuhan untuk memudahkan penyebutan barang dan menarik pembeli. Lalu seiring perkembangan zaman diciptakan juga sistem pengkodean untuk pencatatan persediaan dan transaksi yang akhirnya berkembang menjadi akuntansi. Sekarang kita ke sektor hukum. Pada sektor hukum, dari zaman kuno bahasa sudah digunakan untuk sistem pencatatan peraturan perundang-undangan. Lalu seiring perkembangan dunia hukum, bahasa dikembangkan untuk dapat membantu investigasi dan memecahkan masalah hukum serta kasus kriminal. Ini yang disebut dengan linguistik forensik. Lalu itu apa tulisan aneh di artefak itu? Itu dikenal dengan sebutan Hammurabi Code, yaitu catatan peraturan hukum pada zaman Raja Hammurabi di zaman Babilonia sekitar tahun 1700 sebelum Masehi. Sekarang kita ke dunia internasional. Negara-negara di dunia meresmikan atau menetapkan bahasa regional mereka atau bahasa yang dipakai sebagian besar populasi negara mereka sebagai bahasa nasional mereka. Kenapa tiap bangsa harus punya bahasa nasional? Alasannya untuk dijadikan standar bahasa di negara tersebut agar memudahkan seluruh warga negaranya dalam berkomunikasi satu sama lain. Bagaimana bisa sehati kalau bahasa saja tidak saling mengerti? Lagi pula, jika ada kunjungan kepala negara lain, mereka akan bingung kita pakai bahasa yang mana. Di Indonesia saja, ada sekitar 700-an bahasa daerah, masa mereka harus bawa 700 orang penterjemah? Iya, bener juga ya. Hahaha. Dengan demikian berakhir sudah diskusi kita mengenai konsep bahasa. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.